Selamat Natal, Merry Christmas. Bersalaman satu dengan yang lainnya mengatakan Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ya. Yesus telah lahir untuk saudara dan saya. Amin. Biarlah damai Natal dalam rumah kita masing-masing. Hari ini karena berhubung momen Natal, bagi Bapak Ibu nanti yang ingin bersaksi dipersilakan, baik melalui pujian, baik juga melalui perjalanan-perjalanan hidup selama 2022 ini. Mungkin juga nanti akan mengadakan open house di rumah, merayakan Christmas, potong lomo-lomo atau rendangnya boleh nanti disaksikan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Yesus telah lahir bagiku. Haleluya. Yesus telah lahir bagi kita semua. Namanya ajaib buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasihat ajaib,
kehadiran-Mu, kami semua diberkati dan disertai oleh Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Biarlah setiap kita yang hadir hari ini merenungkan akan kasih Tuhan. Biarlah setiap kita hari ini yang hadir berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita yang sakit sudah disembuhkan, kita yang susah sudah dihiburkan, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bahkan juga kita merasakan sampai hari ini pertolongannya. Biarlah setiap kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan lewat kehadiran kita ibadah pada pagi hari ini, lewat pujian dan penyembahan kita, lewat doa-doa kita pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan juga yang meneguhkan iman kita kembali pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengatakan selamat tinggal tahun 2022. Biarlah iman kita semakin mantap, biarlah kita semakin maju di dalam Tuhan, biarlah kita semakin mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Itu menjadi satu motivasi di dalam hidup kita untuk memasuki tahun 2023 ini. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang sudah memberkati dan menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Bapa, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan.
Buat pagi-pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami satu kesempatan lagi. Amin. Engkau memberikan kami kesempatan untuk waktu pada pagi-pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh bersatu, kami boleh berpuji Engkau, kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Lewat pujian syukur kami Tuhan Yesus. Lewat terima kasih kami Tuhan. Lewat nyanyian suara kami Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang menyelamatkan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa telah layak bagi kami. Bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami memuji Engkau sebagai Bapa dan Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Siap bersaksi untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Siap diberkati Tuhan. Amin. Kita kalau kita di dalam. Kita bangkit berdiri. Sangkalan pujian kita.
kesaksian. Ada yang mau bersaksi? Bersaksi dua ini. Ayo bapaknya dulu. Tapi ibunya dulu. Baiklah, kalau tidak ada yang bersaksi. Kami undang kesaksiannya Bapak Boy. Nanti akan lagi orang rumah nih ya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan pertama bagi Tuhan kita. Kami undang pelayan jemaat. Kami undang pelayan jemaat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, berdoa yang kami syukur kepadamu Bapa, kami tetap diberi kesehatan, atas kehidupan perlindungan hingga hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas merayakan hari kelahiranmu Bapa, dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bapa. Berkati terus setiap tangan yang memberi baik persembahan, persepuluhan, pembangunan, ucapan syukur, serta Tuhan ucapan syukur tahunan kami bersyukur padamu atas setiap yang kau berikan kepada kami Bapa, baik pekerjaan yang kami lalui, pendidikan yang kami lalui, semua yang kami selalu lalui dari awal tahun hingga hari ini Bapa. Tuhan Yesus berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, karena orang yang memberi pasti tidak akan berkekurangan, dan Tuhan menggantikan 30, 60 hingga 100 kali lipat Bapa. Biarlah Tuhan Yesus persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, dan hanya saja nama-Mu yang kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Lagu pujian kita. Dia dapat. Tuhan Yesus baik, amin.
Ya, padahal waktu tunggu-tunggu yang mau bersaksi atau habis firman Tuhan nanti baru mau bersaksi. Haleluya, ada yang mau bersaksi? Iya. Berarti tahun baru ya kesaksiannya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur. Layak Tuhan dipuji dan disembah. Karena kita sebagai anak-anaknya layak untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Layak Tuhan disembah.
Kami sudah memuji menyembah-Mu, kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Berkati pikiran kami, berkati telinga kami, berkati hati dan roh kami yang paling sungguh ini untuk diisi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami sama-sama mendengarkan, merenungkan dan melakukannya, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini, esok sampai Maranatha. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, sehingga kami merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Salam buat kita semuanya. Haleluya. Ada sukacita? Siap diberkati firman Tuhan? Iya. Natal identik dengan baju barunya, sepatu barunya, bahkan juga kembang goyangnya. Dan juga tidak kalah, hati baru, semangat baru, dan berkat baru. Amin. Inilah identik Natal buat kita orang-orang percaya. Satu hal, kita bersyukur ada banyak lewat Natal orang bertobat. Ada banyak lewat Natal orang bisa datang ke gereja. Ada banyak lewat Natal orang bisa merasakan pujian ataupun lagu malam kudus, ya, sunyi senyap. Ada banyak bintang-bintang, ya, di gereja kita juga banyak bintang-bintang berkelip-kelipat, ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi motivasi kita, mengapa Yesus harus lahir ke muka bumi ini? Karena tokoh-tokoh yang pertama yang Tuhan percayakan semuanya gagal, mulai dari Adam sampai juga Nuh, ya, mereka tidak mengindahkan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan, dan apa yang ditekankan kepada umat-umat bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibebaskan, yang sudah diselamatkan dari Mesir, dari dosa, dari kutuk, bahkan juga dari penderitaan dan penderitaan. Jadi buat pagi yang indah ini, Natal yang indah ini, selamat Natal Papa, selamat Natal Mama, selamat Natal semuanya. Haleluya. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius. Ya, Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang dapat katakan amin. Ya, mari kita makin berdiri semuanya, kita akan responi. Bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat genap, dan kita nanti bersama-sama. Matius 2 ayat 1 sampai 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2, 3, ya. Dan bertanya-tanya, dimanakah dia, Raja orang Yahudi, sebab dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, 2, 3, ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Amin. Silakan dulu. Katakan terkejut. Mungkin saudara mengatakan juga, wow, kok sudah hari Natal ya? Tidak terasa. Sudah 12 bulan kita jalani hidup ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan air mata, bahkan juga penuh dengan penderitaan, penuh dengan sukacita dan lain sebagainya. Saudaraku, sebelum kita memasuki 2022, 2021, 2020, ya 19 masih zaman-zamannya COVID, banyak orang yang kena COVID, ya, sehingga mereka banyak yang stres, baik mereka di karantina sendiri maupun mereka di rumah sakit, ya, bahkan juga tidak sedikit yang meninggal, ya, dipanggil Tuhan. Bahkan juga
setelah COVID selesai datang PPKM, tidak boleh bertemu, tidak boleh berkunjung, yang bahkan juga tidak boleh ramai-ramai, sehingga semuanya benar-benar diopkan, ya, semuanya benar-benar dirumahkan, ya, penguasaan diri, menahan diri, bahkan juga menghemat diri. Tetapi saudaraku, setelah lewat COVID, setelah lewat PPKM, wow, mulai kepo, ya, mana negara yang belum ku jalani, ya, terbang sana, terbang sini, makan sana, makan sini, ya, saudaraku, semua mereka tampilkan. Balas dendam, karena selama ini dikurung, dilarang, ya, sekali dibebaskan, saudaraku, wah, beludak, situ juga beludak, ya, semua berbondong-bondong, sehingga kembali perputaran ekonomi membaik, ya, sehingga saudara sampai hari ini bisa beribadah, bisa lagi bekerja, lowongan-lowongan pekerjaan bisa banyak. Nah, itu tentang peristiwa yang terjadi. Dan zaman Yesus juga peristiwa yang terjadi sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, ngapain, ya? Mereka datang, orang-orang Majus ini ke Yerusalem. Ngapain mereka ke sana? Ternyata Alkitab mencatat, bahkan juga mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Katakan menyembah dia. Ternyata mereka itu datang untuk menyembah. Jemaat GPPS Blessing juga datang ke gereja ini menyembah Raja. Amin. Saudara nggak boleh diam-diam loh. Siang tadi menyembahnya itu 100 derajat, nggak 99,9. Ya, jadi ini menjadi pelajaran untuk kita tentang hal-hal kelahiran Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, ya, bahwa orang-orang Majus datang ke Yerusalem untuk menyembah, yaitu Raja. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejut, raja saja terkejut. Ternyata, ya, ada seorang bayi lahir. Dia akan menjadi raja atas negeri di mana dia dilahirkan, bahkan juga atas dunia. Dia tahu secara supranatural, dia tahu, wih, ini kayaknya anak ajaib ini. Ini kayaknya anak saingan ini. Wah, Herodes mulai, ya, mulai gentar dia, mulai betek dia, mulai geram dia, mulai arogan dia, dan lain sebagainya. Tetapi dia pintar, saudara. Disuruh anak buahnya, lihat dulu siapa yang lahir itu, lihat dulu bintang itu, nanti laporkan kepada saya siapa dia itu. Wow, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, ya, mereka tidak kembali lagi kepada Raja Herodes dan pergi mereka ke jalan yang lain. Artinya mereka tidak menyampaikan kabar baik itu kepada Raja Herodes. Menjadi pertanyaan, Raja Herodes menyembah Yesus tidak? Raja Herodes diselamatkan tidak? Nah, saudaraku, ya, dia tidak menyembah Yesus karena dia tidak percaya. Dia tidak diselamatkan karena dia tidak datang menyembah dia. Tetapi saudara dan saya mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita datang menyembah Yesus, maka kita diselamatkan. Amin. Itu intinya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6 ini, ya. Oke, benar. Ayo kita baca ayat 6 bersama-sama. 2, 3, ya. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena
Yes. Haleluya. Dia akan menjadi pemimpin saat ini dan saat yang akan datang. Dia menjadi pemimpinnya dan dia yang akan mengembalakan umat Israel. Dia yang akan mengembalakan saudara dan saya. Amin. Mau digembalakan Tuhan Yesus? Amin. Iya. Saudara, kalau digembalakan Tuhan Yesus pasti dengar-dengaran kayak Tuhan Yesus. Kalau digembalakan Om Siahan, ada dengar, ada tidak. Ayo jemaat, jangan lupa ibadah hari Minggu. Sekali hari Minggu Om cek satu persatu. Kenapa posisi tuk-tuk kok kosong? Kemana orangnya ini? Hah? Yang gak maunya digembalakan Om Siahan, maunya digembalakan pemimpin Yesus langsung. Hah? Mari saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita, supaya kita setiap umat-umat Israel mau digembalakan Yesus, mau digembalakan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Amin. Gembala agung Yesus namanya sempurna, karena dia Allah, karena dia Tuhan, karena dia pencipta, karena dia pembuat mujizat. Tetapi gembala manusia yang ada di muka bumi ini tidak sempurna, karena bukan Allah, bukan pembuat mujizat, bukan menyelamatkan ke surga. Itu saudara harus pikirkan baik-baik. Aku mau mencari gembala yang namanya G. Gembala itu sangat hebat. Saudaraku, yang hebat itu Tuhan Yesus. Ya, gak ada apa-apanya dia. Toh nanti juga meninggal. Ada banyak itu pendeta-pendeta yang kaliber, urapannya luar biasa, sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya juga mencintai ya gembala, yaitu dari luar negeri sana. Ya, orang sakit disembuhkan, orang terikat apa saja dilepaskan, luar biasa kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Toh juga dia tinggalkan gerejanya yang besar, ribuan orang-orang yang mengagumi dia, pelayan-pelayannya, apapun kekayaannya. Saya melihat juga dia punya taman sangat luas, banyak pohon, segala binatang-binatang ada, ya. Baik itu harimau kah, baik itu burung elang, sering dia bermain-main, bercanda-canda. Dia bilang, hebat juga, ya. Hamba Tuhan ini diberkati jasmani maupun rohani dahsyat. Tapi endingnya tuh juga dia tinggalkan. Semuanya dia tinggalkan. Ya, kuasa itu juga dia tinggalkan. Artinya setiap orang yang sudah pernah dia doakan, pasti itu urapan itu tinggal untuk orang itu. Dia tinggal membawa imannya, ketaatannya, kesetiaannya, dan mau digembalakan oleh Tuhan selama hidupnya di muka bumi ini. Ya, karena itu apa makna daripada yaitu tentang Natal, tentang kelahiran Yesus? Ayat supaya kita lebih senang lagi ya mendengar tentang Natal. Ayat 10 dan 11, 2, 3 ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud. Nah, ini kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita sedang merayakan kelahiran Tuhan Yesus ini, ya. Ayo, Yesus sudah lahir, kita datang menyembah. Ya, di sana dikatakan ada Maria ibunya, ibu Yesus. Mereka datang menyembah, ya. Bukan hanya menyembah saja mereka, tapi apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Mereka pun membuka tempat harta benda. Ayo, siapa yang punya harta benda? Ingat, ya. Jangan melenceng dari firman. Apa yang tertulis lakukan, ya. Perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan dia, ya,
Di sini dikatakan mereka sujud menyembah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada Yesus, yaitu apa? Apa yang dipersembahkan? Ya, nanti saya lihat kantong kolekten kita empat-empatnya itu ada emas atau tidak ya. Nanti saya lapor sama Tuhan Yesus. Katakan kiri kanannya, sudah mau masuk tanya mas, ayo diskusi dulu kalian, biar nanti ku lanjutkan ya pasti, kalau enggak stop. Ya, untuk apa panjang-panjang firman disampaikan tapi nggak dilakukan? Malas, kata Korla, malas. Yang banditnya itu, ya. Ya, firman Tuhan katakan mempersembahkan. Om, aku kan tidak punya emas om, ya. Yang ada Mas Paijo mu bawa ke gereja ini, ya. Artinya, saudara punya apa, persembahkanlah kepada Tuhan. Amin. Persembahkan kepada Tuhan. Karena semalam firman Tuhan juga Ibu Gembala sudah katakan persembahkan yang terbaik. Kalau saudara beli binatang, tidak ada boleh binatang yang cacat, baik matanya kah, telinganya kah, kakinya kah, harus semuanya mulus, semuanya yang terbaik saudara, untuk raja di atas segala raja itu, ya. Jadi artinya kita sopan, kita menghormati, kita menghargai. Kalau tentang berbicara emas ini, saya teringat ya ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini buka pelayanan, ya gereja, bahkan juga yayasan di kampung-kampung. Terus tetangganya ini Pak Haji, ya, tiba-tiba dia ini berkumpul berdoa, dan Pak Haji ini sering dengar gembala ini sering menyembah sambil nangis, teriak-teriak. Pak Haji ini kaget, kenapa ini pendeta ini kok setiap berdoa menangis-nangis, teriak-teriak, ada apa dengan dia? Baru suatu ketika Pak Haji ini bermimpi bahwa dia katakan, kau pergi datang ke pendeta itu karena dia sedang membutuhkan sesuatu. Tanyalah kepada pendeta itu. Pak Haji ini datang dulu, ditanya, Pak Pendeta, saya bermimpi loh. Tuhan bilang saya harus bertanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta ini ada pergumulan apa? Oh terima kasih Pak Haji. Ya saya sedang pergumulan mau pembangunan gereja. Oh begitu ya. Bolehkah saya menyumbang? Boleh Pak Haji. Langsung dibawa emasnya, dibuka lemari, diambil emasnya satu mangkok, diserahkan Pak Pendeta. Ini ada emas saya, emas batangan, emas kalung, emas anting-anting, semua emas paijem dibawa juga di sana. Ini ku persembahkan. Itu bukan orang Kristen loh. Mungkin dia sudah pernah dengar tentang Bethlehem ini. Mungkin dia sudah pernah dengar khotbah pendeta Siahan tentang Natal, saudaraku, bawa emas, ya. Belumlah saudaraku, khotbahnya baru sekarang saya buka, ya. Pasti nanti jemaat sini berlomba-lomba bawa emas. Karena saya sudah pasangan luas, ya. Sampai-sampai saya diingatkan Roh Kudus juga, kenapa orang seberang aja berani mempersembahkan emas, ya. Masa kita tidak berani? Artinya memberi kepada Tuhan itu jangan hitung-hitungan, ya. Karena apa yang kita tabur itu kita tuai. Amin. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, semakin banyak Tuhan berikan kepada kita. Ada kalanya juga saat kita memberi, belum tentu langsung diberi loh. Ada juga kesaksian begitu, seorang ibu pendeta, ya, dimana temannya satu tim. Waktu Covid kemarin mereka bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi yang lainnya. Sedangkan dia usaha mobil bekas. Sehingga apa yang dia dapat hasilnya, mungkin ada juga hartanya, itulah mereka kumpulkan. Dan akhirnya mereka bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu maupun kepada gereja. Dan suatu ketika, ya, bisnisnya ini saudaraku drop, ya, untuk makan saja dia susah, ya. Sehingga akhirnya dia melaporkanlah kepada ketua timnya nih, Ibu, ya, kami sudah tidak makan 2 hari, bantulah kami di dalam doa. Karena ibu ini tahu, ya, ibu yang usaha mobil bekas ini punya hati yang baik, hati yang bagus,
Dia katakan, tenang ibu, saya akan berikan kepada ibu apa menjadi kebutuhan ibu. Luar biasa. Ya, di sini terjadi mujizat. Amin. Sehingga lewat pemberian daripada ibu ini dan doanya, kembali usahanya bangkit berlipat-lipat kali ganda. Dan dia kembali setia melayani Tuhan. Kembali lagi yang memperhatikan orang-orang miskin. Kembali lagi dia lebih lagi semangat di gereja, melayani, memberi. Saudara juga di dalam Tuhan, ya. Kalau tahun 2020 saudara begitu menggebu-gebu di dalam Tuhan, begitu semangat menabur pekerjaan Tuhan. Tahun 2021, 2022, mau 2023 ini lagi, mari maju. Amin. Bukan mundur, bukan diam di tempat. Nanti Tuhan tidak bergerak. Nanti Tuhan tidak berkarya di dalam diri kita. Ya, nanti berkat-berkat itu lari kepada yang lain. Yang Tuhan mau kita itu semakin bergerak, semakin bergerak, semakin bergerak. Ya, itu destininya Tuhan untuk kita di tahun 2023 ini. Memang kita merenungkan bagaimana COVID sangat-sangat menyiksa kita, ya. Ada yang di PHK, ada yang tidak dapat pekerjaan, ya. Ada yang juga habis stok. Tadi saya sudah katakan kesaksian daripada ibu ini, habis stoknya, ya. Mobil ada, tapi kan mobil tidak bisa dimakan, tidak bisa direbus, ya, saudaraku. Tidak ada pembeli dan lain sebagainya. Tuhan izinkan. Segala sesuatu Tuhan izinkan supaya kita mencintai Yesus. Amin. Supaya kita menyembah Yesus. Supaya nanti kalau kita diberkati Tuhan, mempersembahkan kepada Raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, saya percaya saudara sudah mempersembahkan ini yang terbaik. Menyambut Natal ini saudara sudah mempersembahkan, ya, seperti tadi malam makanan yang enak. Bahkan juga perayaan Natal kita kemarin tanggal 11 bisa berjalan dengan baik. Saudara sudah menabur uang, saudara akan dapat uang. Saudara menabur makanan, saudara tidak dapat makanan. Saudara menabur emas, saudara nanti dapat emas. Terserah saudara menabur apa, nanti saudara akan melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, dan janji-janji Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita baca ayat yang ke-12 sama-sama, 2, 3, ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka berbicara mimpi. Saudara ada dapat mimpi apa selama tahun 2022 ini? Apakah saudara ada bermimpi jumpa dengan Herodes? Ataukah bermimpi jumpa surga? Ataukah mimpi jumpa neraka? Ataukah saudara mimpi jangan balik lagi ke PPS Blessing, menyimpang ke jalan. Mimpi saudara apa? Makanya tadi dikatakan mari bersaksi. Ya. Saat mereka datang menyembah Yesus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, mereka tidur mendapatkan mimpi. Dikatakan jangan lagi pulang ke negerimu, ya. Pulanglah melalui jalan lain. Artinya jangan kembali kepada Herodes. Herodes tidak menyembah Yesus. Herodes tidak percaya kepada Yesus. Artinya jangan pulang. Saudara dan saya selama ini kalau tidak menyembah Yesus, jangan kembali lagi ke sana. Saudara sudah menyembah Yesus sekarang, sudah datang mempersembahkan kepada Yesus. Artinya jangan pergi lagi ke Herodes. Jangan pergi lagi di masa lalu. Mari kita raih masa depan. Katakan masa depan. Ya, masa depan yang penuh cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang pasti. Yes, yes, yes. Ya, itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ini diperingatkan kepada kita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat juga di dalam Yesaya, mari kita melihat di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 9.
Ya, kita sudah diperingatkan jangan lagi kembali kepada Herodes, ya. Karena dia tidak menyembah Yesus, karena dia tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus, emas, mur dan kemenyan, ya, dia persembahkan tidak tahu kepada apa. Ya, kita baca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yang dapat katakan amin. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. 2, 3 ya. Sebab seorang anak telah, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Katakan Allah yang cemburu. Saudara dan saya sudah menikah. Kalau pacar saudara, istri saudara diganggu orang, saudara cemburu tidak? Cemburu. Saudara marah tidak? Marah. Saudara dan saya adalah kekasihnya Tuhan Yesus. Saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal, bukan darah yang panah, bukan dengan barang yang panah, dengan darah yang mahal. Dia rela datang ke dunia ini menjadi bayi. Dia rela dicambuk, dia rela disalibkan, dia rela mati. Itu yang dia berikan untuk saudara dan saya. Makanya Yesaya katakan, nubuatan daripada Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang bayi telah lahir di dalam hidup saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang putra sudah diberikan untuk saudara dan saya. Bahkan juga lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Biarlah setiap kita mau terus dinasihati oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara bosan dinasihati om sama tante, tetapi jangan bosan kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Karena langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan ini kekal selama-lamanya. Firman inilah nanti yang akan kita bawa ke surga, dan firman Tuhan inilah nanti yang menghakimi saudara dan saya. Apakah kita ini menjadi pelaku firman Tuhan yang setia ataukah tidak? Nanti firman ini yang menasihati kita dari jalan-jalan kita yang buntu, dari jalan-jalan kita yang menyimpang dan ke kiri, dari jalan-jalan kita yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan nanti yang akan menuntun kita, yang menasihati kita. Bahkan juga firman Tuhan katakan dia adalah Tuhan yang perkasa, ya, dia adalah Tuhan yang kekal. Dia kekal, saudaraku. Saudara dan saya di muka bumi ini tidak kekal. Sementara kita kontrak, kita perantau di muka bumi ini. Saya paling takut ya kalau buka Facebook sebentar-bentar, wah innalillahi, telah pulang ke rumah bapak lah, telah dipanggil, tidak pandang usia. Saya doa, aduh, berkati Tuhan ya. Berpulangan ini, setiap hari berpulangan, jadi haleluya. Jadi apakah giliran saya sudah mendekati atau masih menjauh? Kira-kira saudara bagaimana tentang kalau melihat orang berpulang itu di Facebook kah ataukah di YouTube? Apa tanggapan-tanggapan hati nurani saudara? Apa responmu? Apa tindakanmu? Apa yang kau lakukan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Any question, pertanyaan, ya. Di dalam diri saudara, ya. Kalau ada sesuatu yang bergejolak berarti Roh Kudus bekerja. Tetapi kalau saudara merasakan biasa-biasa saja, itu dipertanyakan. Ya, berarti sudah hambar. Mengiring Tuhannya sudah mulai basi, sudah mulai hambar, sudah mulai diragukan kadar-kadar emas.
sudah diragukan tentang kasih, wahyu, ya, bertobat. Ya, firmannya bolak-balik setahun ini sudah bertobat, ya saudaraku. Saya percaya kita semua sudah bertobat. Amin. Katakan, saya sudah bertobat. Karena Yesus sudah lahir untuk saya. Haleluya. Yes, mantap. Makanya firmannya enak ya. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini mengingatkan kepada kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, yang dikasih Tuhan, yang sudah setia sampai hari ini. Bagaimana juga kalau kita melihat di dalam Lukas. Mari kita melihat di dalam Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37 dan 38. Ya, haleluya. Yang dapat katakan amin. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setiap saudara dan saya punya malaikat. Setiap saudara dan saya pasti punya malaikat seperti Maria, yang selalu berbicara kepada saudara, baik melalui mimpi, baik melalui firman, mungkin melalui pewahyuan, itu sering datang kepada saudara. Kita akan meninggalkan tahun 2022. Apa pesan Natal untuk saudara dan saya? Bahwa dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin doa-doamu di tahun 2022 ini belum dijawab. Nanti Tuhan akan jawab di tahun 2022. Amin. 23. Mungkin juga engkau belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan rumah, belum mendapatkan mobil, mungkin jet pribadi. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini semua yang hadir, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Ya. Terima kasih jemaat yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Harun, ada Bapak Atta, ada Bunda Yonatan. Dan tangan dong buat mereka yang sudah hadir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Buat bapak-bapak yang lain belum datang, jangan kecil hati. Oh Tuhan, engkau belum jawab di tahun 2022. Pasti 2023 nanti akan datang kekasihku. Suamiku datang menyembah Yesus. Bapak si kembar sudah datang atau belum? Haleluya. Sabar. Sabarlah, sabar, melayani Tuhan harus sabar. Amin. Ya. Karena dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Katakan hamba Tuhan. Hai ibu-ibu yang sudah melahirkan anak, kamu ini hamba Tuhan. Apa tugas hamba Tuhan? Memberitakan Injil, kabar baik kepada suami, kepada anak-anak, ya, kepada semuanya. Kenapa Maria ini dicatat sebagai ibu hamba Tuhan? Karena Maria ini dipercayakan Roh Kudus, rahimnya dipakai untuk kelahiran Yesus. Kenapa tidak dibilang si Yosef, bapak-bapak ini menjadi hamba Tuhan? Yosef ini banyak kali lagunya, lagu Megawan Sululah, lagu terlambat sudah terlambat pergilah, saudaraku ya. Waktu dibilang Roh Kudus sama dia, Yosef, kau akan mengambil Maria sebagai istrimu, dan dia akan mengambil. Enak banget gitu ya, belum disenggol, masa sudah terjadi. Dia agak-agak anulah, namanya laki-laki ya, agak sedikit apa tuh, mentereng gitu, apa sih namanya, pajago-jagoan gitu ya, agak apa itu namanya ya. Sehingga akhirnya dalam mimpi dikatakan bahwa aku yang
mengirimkan anak ini dan aku memilih engkau. Sehingga akhirnya Yosef bertobat. Ya, pasti bapak-bapak di tempat ini kalau sudah dijamah Roh Kudus bertobat. Amin. Tapi kalau belum, ya bertobat juga. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, masih kadarnya rendah, mungkin 60, 70, belum mencapai 100. Ya seperti Yusuf, kan akhirnya dia bertobat saat dia bertemu dengan Roh Kudus di dalam mimpi. Saat dia belum bertemu, mana bertobat dia? Malas, dia mau lari, mau tinggalkan itu Maria, biar dia menjadi janda, melahirkan tanpa seorang ayah atau suami. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Pasti Maria ini berdoanya kencang. Dia bilang, Tuhan, jamahlah hati Yusuf supaya dia mau menerima kenyataan hidup ini. Nah, misalnya begitu ya, saudaraku ya. Saudara juga ibu-ibu berdoa begitu, Tuhan, jamahlah suamiku ini. Haleluya. Haleluya. Ini kesaksian. Ya, kesaksian tentang Maria, mengapa dikatakan dia hamba Tuhan. Kau ibu di tempat ini menjadi hamba Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa. Kau bapak di tempat ini seperti Yusuf menjadi hamba Tuhan karena jamah Roh Kudus. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa nanti di tahun 2023. Dahsyat. Dahsyat enggak saudaraku? Yes. Jadi mari setiap kita yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang sudah diberkati Tuhan, apa menjadi nasar kita di tahun 2023 ini, apa menjadi kerinduan kita, apa menjadi keinginan kita, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan setia, lakukanlah itu dengan benar, motivasi yang benar, motivasi yang semua dari Tuhan untuk Tuhan. Amin. Saudara dimanapun bekerja, lakukanlah pekerjaan itu dari Tuhan untuk Tuhan. Jangan saudara sungguh-sungguh. Kemarin anak saya Angel bercerita kepada saya, Papi, ya, saya tadi mendengar di lantai bawah banyak kali karyawan menangis-nangis. Kenapa menangis? Yang dipukulinya sama bosmu? Tidak. Lalu kena PHK mereka semua. Amamu minta mau menyambut Natal, damai di bumi, damai di surga. Mau menyambut tahun baru, Natal telah tiba, saudaraku, tahun baru telah tiba, tak tahu PHK juga tiba, menangis mereka. Kenapa lah mereka menangis? Angel kan sudah lama bekerja, sudah dapat gaji, emasnya besar-besar, mobilnya bagus-bagus, ya, dapat lagi pesangon. Ya mungkin papi kreditnya tumpuk, kredit rumah, kredit mobil, kredit istri, kredit semua dikrediti. Jadi dengan apa dia mau bayar? Oh begitunya membuat mereka menangis-nangis. Nanti ku sampaikan dalam firman Tuhan supaya jemaat kalau di PHK jangan nangis-nangis. Makanya supaya tidak nangis bagaimana? Jangan suka kredit itu dan ini. Nanti kalau saudara di PHK saudara nanti nangis-nangis ya dengan apa membayarnya ya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan ya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini walaupun engkau di PHK, saat ini juga engkau sedang banyak dililit hutang, ya, tidak ada mustahil bagi Tuhan, ya. Lewat Natal, lewat kelahiran Yesus Kristus, ada satu statement yang Dia berikan kepada kita, ada satu hal firman, yaitu di ayat yang ke-37 tadi, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara berdoa terus kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tidak ada yang mustahil Tuhan. Padahal nanti sekali kita melek, masih mustahilnya, belum ada jawaban doa itu, ya. Ulangi lagi sampai Tuhan bosan. Amin. Jangan saudara yang bosan nanti. Lagi jawab Tuhan ini, sudahlah, gak mau lagi aku, gak mau ke gereja-gereja, gak mau lagi melayani. Jangan, gak boleh begitu. Ikut Tuhan gak boleh begitu, ya. Harus belajar seperti Maria dan Yusuf agar kuat, semangat. Sekalipun mau dibunuh oleh Herodes, mereka semangat.
Katakan semangat. Semangat. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat dulu ayat yang ke-42. Ayat 42 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43. Ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab akan terlaksana. Katakan berbahagia. Ya, saudara yang hadir hari ini, yang merayakan Natal, yang sudah dengar firman, yang sudah mempersembahkan emas, kemenyan dan emur, saudara orang-orang percaya, orang-orang berbahagia, bahkan juga Tuhan akan laksanakan apa menjadi seruanmu, doamu dan pergumulanmu. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah bakulmu, diberkati ternak-ternakmu, diberkati bisnismu, diberkati usahamu dan pekerjaanmu, dan diberkati pendidikanmu, dan diberkati masa depanmu. Amin. Ya, berkat Tuhan terjadi lewat perayaan Natal. Tapi ingat, kalau sudah diberkati Tuhan, jangan sombong, jangan melupakan usiaan. Ya, ingat baik-baik, dulunya tidak punya apa-apa, ya kan? Minta dukung dalam doa. Apa itu? Usahanya lagi turun naik. Oh iya. Bantu doa ya. Rumah yang aku beli itu bermasalah, ya. Rentenirnya itu minta uangnya sama aku. Padahal udah kebayar sama yang punya rumah itu. Oh iya, doa berkati usaha ini sekali berkati saudaraku, ya. Lupa diri, lupa hati, lupa Tuhan, lupa firman, lupa semuanya, ya. Jadi jangan, karena kita kan sudah menerima berkat. Ingat baik-baik, dari Tuhan untuk Tuhan. Makanya saya katakan kepada anak saya, Angel, kalau kau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, ya. Sekalipun orang tidak menganggap, sekalipun kau tidak dikasih bonus, sekalipun gajimu tidak dinaikkan, bekerja saja, karena tidak dapat upah dari Tuhan, karena tidak dapat berkat daripada Tuhan. Banyak cara Tuhan memberkati. Oh ya, begitu ya. Jadi bagaimana Angel? Pengurangan juga ya engkau, orang sudah permanen kok papi, gitu ya. Oh ya, dan bos juga sudah bilang, kau jangan sekali-sekali keluar ya. Berarti dia sudah ditahan bosnya, saudara, ya. Apakah saudara bekerja juga di perusahaan? Begitu juga bos saudara sampai mengancam jangan sampai keluar, ya. Karena sebelum Angel bekerja, semuanya itu ada 3 bulan sudah keluar, ada 1 tahun baru bekerja keluar. Jadi bosnya itu bosan mengajari anak buahnya ini, bolak-balik ganti orang, ya. Saudaraku, dimanapun saudara bekerja, doakan perusahaan itu, doakan pimpinan itu, taat dan setia, ya, berikan yang terbaik atas perusahaan itu, ya. Dan Angel juga buka kartu. Jadi jangan orang-orang yang di PHK ini kenapa kasusnya suka mangkir, ya, banyak kali absennya, banyak sekali izinnya. Jadi saudara, kalau suka mangkir juga di gereja ini, hati-hati, nanti om PHK kalian. Tanya diri kalian, kau suka mangkir enggak? Gitu ya. Cek bukumu dulu, ya. Perusahaan aja bisa PHK saudaraku, apalagi gereja, ya. Keluarkan surat PHK dari gereja karena mangkir. Kecuali ada nanti balasannya, saya bertobat om, tidak mangkir lagi. Lanjut lagi, kontraknya perpanjang lagi. Seumur hidup, ya, langsung seumur hidup saudaraku, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan, kami keluarga mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Jemaat yang mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, yang sudah mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau ada tutur kata, lebaran aja ya saudaraku, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di paru-paru. Kalau ada
umur yang panjang, kita bertemu lagi di tahun 2023. Berikan kemuliaan. Haleluya. Ya, itu saudaraku spontan saja. Karena kita kan daerah Melayu, jadi kita agak pantun sedikit lah ya. Pantun saya lagi. Ikan gabus, ikan sepat, lebih bagus, lebih cepat. Terbalik. Oh, haleluya. Tolong dimaafkan ya kalau pantunnya salah. Nanti saudara pantun di sini ya, coba saya mau dengar ya. Bu, minggu depan kesaksiannya pantun saudara ya. Haleluya. Ya, mari pemain musik kita akan. Ya, nanti habis ibadah jangan pulang dulu, kita ada makan makanan yang jemaat bawa, kue ala kadarnya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik dan sangat baik kepada kami sampai hari ini. Haleluya. Saat kita melihat jalan-Mu, biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya firman-Nya. Kita tetap percaya akan janji-janji-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita berterima kasih buat momen Natal ini yang bisa kita rayakan bersama-sama dengan keluarga. Momen Natal ini bisa kita rayakan dengan sukacita. Momen Natal ini bisa kita rayakan dengan damai sejahtera bersama dengan keluarga. Itu saudaraku, harta yang termahal, harta yang luar biasa saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa tetap bersama-sama dengan keluarga sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat kita melihat jalan-Mu, saat kita mengerti rencana-Mu, Namu tegak
Terimalah damai Natal yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Terimalah kelahirannya untuk keselamatan saudara dan saya. Terimalah janji-janjinya untuk saudara dan saya hari ini sampai maranatha. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari ikut Om Syahan berdoa. Dalam nama Yesus, saya bersyukur bisa merayakan Natal hari ini. Itu semuanya anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup saya. Saya bisa memuji menyembah Tuhan. Saya bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya bisa bersekutu dengan teman seiman. Itu anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kado yang Engkau berikan kepada saya. Hidup yang kekal, keselamatan, janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu, meneguhkan iman saya, memberkati roh saya, membuat saya lebih kuat lagi di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menghadapi badai di tahun 2023 ini. Yesus bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semua doa-doa kami, pergumulan kami letakkan di bawah kaki Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus lebih dalam mengajari kami, menuntun kami, mengingatkan kami, dan menginsapkan kami akan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bahagian kami di dalam hidup kami hari ini, esok, sampai maranatha. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu dari serangan balik, dari kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang kedua untuk Tuhan kita. Kami mendapatkan semangat. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kami terima hingga hari ini Bapak. Juga saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Bapak. Memberkati penuh setiap persembahan yang kami kumpulkan. Tuhan mengembalikan 30, 60, 100 kali lipat Bapak. Berkati setiap orang yang memberi Bapak. Setiap yang memberi masuk yang Tuhan Bapak. Di dalam nama Yesus berkati lagi lebih lagi berkat-berkat melimpah sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Bapak. Haleluya. Amin. Kita akan menunjukkan dia dan
Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Halo. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat Natal buat seluruh jemaat GPPS Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman adalah hari Rabu itu ada undangan Natal ya di Putri ya Pak Agam. Ya. Di KAJ. Natal gabungan bagi yang mau datang, boleh datang ke sana untuk Natal gabungan. Mungkin sepatutnya sudah banyak di jalan-jalan ya. Dan kemudian pengumuman hari Kamis kita ada worship night jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ibadah malam tahun baru ya. Hari Sabtu ibadah malam tahun baru jam 6:30. Dan hari Minggu itu tepatnya tanggal 1 ya. Iya. Jadi tanggal 1 memang hari Minggu kita ibadah sekalian perjamuan, sekalian ibadah tahun baru. Ya, nanti setelah ibadah ini kita akan makan bersama kue-kue yang dibawa oleh jemaat. Amin. Itu saja yang pengumuman dari Tante dan Om ya. Kalau sudah umur tuh nggak boleh kecapean ya saudara. Tapi naik lagi pengumuman kan tadi dia sudah mau jatuh ya. Ya, jadi kalau ya mungkin perlu beli kursi ya, karena Om Gideon juga dia khotbahnya udah duduk kaki. Dia khotbahnya udah duduk. Ya. Itu udah. Nah, ya kalau memang sudah umur ya, yang kalau lelah yang pasang diri nanti bisa jatuh bahaya ya. Tuhan kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal. Ada juga Kak Angel bilang jemaat yang anaknya sedang sakit ya. Kalau Ibu ini ada apa? Ada di sini. Oh iya. Anaknya jatuh ya. Sudah disambut Tuhan. Jadi biarlah kita semakin sungguh-sungguh firman tadi itu. Yesus datang untuk mengembalakan kita umatnya. Ya, jadi kita harus mau digembalakan. Jadi intinya, apakah saudara dan saya rindu untuk kembali ke surga? Yesus sudah datang lahir ke bumi, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara rindu untuk pulang kembali bertemu dengan Bapa di surga? Bapa sudah memberikan anaknya Yesus Kristus yang kudus, yang mulia. Kalau memang saudara dan saya rindu untuk kembali pulang ke surga, berarti saudara dan saya mau menerima firman, mau diproses, mau menyangkal diri, mau menyucikan diri kita masing-masing. Biarlah saudara senantiasa datang kepada Yesus Kristus. Amin. Manusia itu dia ada pelayanan di luar GPPS Blessing, ada pelayanan dia bertahun-tahun ya, tapi tidak ada orang itu yang bertobat lahir baru ya. Tidak ada ya. Harus kita sendiri saudara yang mau datang kepada Yesus seperti orang Majus ya, mau menyembah Yesus, buka hati kepada Roh Kudus jalma ya. Kita sendiri, inisiatif kita sendiri yang kita mau datang kepada Dia. Kita mau berubah. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, standar hidup saya begini saja. Saya tidak mau ya. Ibu Iin itu yang WA-nya dibagi di GPPS Blessing itu, dia katakan dia dari kecil itu selalu doa pemutusan ya. Begitu saudara, dia katanya dari remaja itu dia selalu doa pemutusan. Bagus juga ya saya dengar itu ya. Doa pemutusan dari dosa-dosa, dosa warisan, dosa sendiri ya, berperang sendiri, iman sendiri. Makanya dia dipakai oleh Tuhan. Kalau kita kan setelah dia bisa tidak ya, ternyata dia dari kecil inner healing ya. Doa pemutusan, dosa warisan, segala sesuatu di dalam diri kita yang buat diri kita itu tidak taat kepada firman, tidak kudus, tidak mau setia, tidak mau loyal, tidak mau berapi-api. Saudara, kita sendiri yang harus bertobat. Kita sendiri yang harus putuskan, karena itu adalah setan-setan, kelemahan-kelemahan daging-daging ya. Jadi kita sendiri yang harus putuskan, cabut itu dalam nama Yesus Kristus, supaya Roh Allah bebas bergerak. Jadi dia dipakai Tuhan luar biasa ya, itu ibu ini, karena dia anak hamba Tuhan ya. Jadi saya dapat pelajaran yang bagus dari pelajaran yang dia dapatkan ya. Terus untuk persiapan tahun 2023 ya, saya katakan kepada Kak Angel, saya dengar khotbahnya di PT Kak Angel, gimana kita bekerja. Saudara berdoa, doakan PT saudara, doakan pekerjaan saudara, doakan usaha bisnis saudara
ya. Jadi kalau tahun ini pemecatan, bukan tahun ini kita berdoa, tidak. Ya, doa itu adalah menabung. Jadi banyaklah berdoa, karena apapun yang terjadi beberapa tahun yang akan datang tergantung doa kita. Ya, saya bersyukur Om Syah masih hidup. Saya dengar kesaksian yang suaminya pemkhotbah terkenal, masih muda udah meninggal. Nah, ini jadi pelajaran ya. Katanya waktu suaminya sakit udah baikan. Terus sudah baikan, tiba-tiba kata dokter dia sakit lagi, drop lagi, jadi dia harus dirawat di ruang khusus. Dia bilang saya tidak mau, ya. Tapi istrinya bilang nggak apa-apa lah dirawat di tempat yang lebih bagus. Maksudnya suaminya itu, saya tidak mau, kalau sakit saya mau dirawat, saya dekat dengan istri saya dekat dengan anak saya. Tapi istrinya lebih dengar kata dokter, sehingga suaminya itu dibawa ke rumah sakit, dipindahkan ke rumah sakit yang lain, sehingga dia masuk ke ruang ICU. Jadi anak istrinya tidak bisa melihat, gitu ya. Sebenarnya suami saya marah, saya baru tahu ya. Sebenarnya suami saya marah, saya tidak mau, gitu ya. Dan tidak lama kemudian dia tidak bisa menghubungi suaminya, dan akhirnya suaminya masuk ventilator ya. Dan akhirnya suaminya mati, saudara. Jadi waktu Om Sen itu sakit di Elizabeth itu kan, Om Sen yang minta pulang, gitu ya. Aku mau pulang, gitu ya. Sudah 2 hari, jadi kan dia yang tahu kondisi tubuhnya. Aku mau pulang, aku gak mau di sini, kalau aku di sini aku pasti mati. Saudara, nanti kalau ada yang kayak gitu, saudara harus lebih dengar kata dia, kata orangnya, bukan kita. Karena kita ini kan sehat, kita ini nggak rasa. Yang rasa siksa itu orang sakit ya, Pak ya. Gitu ya. Saya tidak mau di sini. Nanti kalau dia semakin drop, dimasukkan ke ruang ICU. Kalau ruang ICU sudah tinggal innalillahi, gitu ya. Akhirnya suaminya meninggal, saudara, dan dia marah dengan Tuhan. Ada juga anak pendeta, dia sudah sakitnya parah. Terus kata dokter harus operasi 2 kali, ya. Dia bilang, papa saya tidak mau operasi. Tapi dioperasi anak gembala, sudah mati dia, saudara, ya. Jadi orang kalau mau dipanggil Tuhan itu dia tahu. Kita nggak tahu, ya. Jadi biarpun apa kata dia, aku mau dirawat, aku mau dengan keluarga, ikutin saja, ya, daripada dia sendiri di sana. Jadi ini yang anaknya 3, dia masih muda. Suaminya udah meninggal, dia harus membesarkan anak-anaknya. Jadi suaminya mati sendiri di dalam ruang ICU itu. Untuk video call pun tidak dikasih ya. Kadang-kadang kita nih kepo ya. Itu akhirnya dia sendiri di sana. Saya juga, papi saya itu 1 minggu dirawat, saudara, diinfus, diikat. Nanti kan dia ngamuk, tidak mau diinfus, gitu ya. Kami harus menahannya, gitu ya. Saya menyesal, saudara, ya. Seharusnya kalau memang papi saya tidak mau, ngapain dia diinfus-infus, ngapain dia diikat-ikat, ngapain kami tahan, dia tersiksa, ya. Jadi saya ingat itu, saya agak trauma, gitu ya. Saya tidak suka orang menderita sakit, gitu ya, diinfus, dipasang-pasang begini, terus kita tahan-tahan, ya. Kalau memang dia mau dipanggil Tuhan pulang, biar aja kita relakan mereka dalam pujian-pujian itu, pengalaman-pengalaman, ya. Jadi sampai hari ini saya menyesal, saya tidak mau nanti mami saya, gitu ya. Kalau ada apa-apa dia nanti seperti itu, mengalami itu ya. Kalau memang sudah waktunya kita pulang, ya, pasti orang yang mau pulang itu dia tahu. Jangan kita siksa dia, karena kan dia harus berjuang dengan maut ya, berjuang dengan maut dengan iman. Jadi ketika kita mendengar kesaksian itu, kita jadi pelajaran. Bapak Kepala itu kan baca surga neraka, akhirnya dia menangis bertobat. Kita baca buku surga neraka. Ya, sudah kita dalam Tuhan. Bagaimana orang itu lahir baru, bagaimana orang itu komitmen kepada Tuhan, dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2023. Ya, waktu anak yang sakit ini, yang sakit lagi, saya sebenarnya Roh Kudus bilang begini. Waktu kecil kan papanya suka telepon, ya kan? Om, anak saya sakit, Om, anak saya sakit. Terus doakan sembuh. Saya dapat waktu dia masih kecil, anak ini pasti akan sering sakit. Anak ini nanti sudah saya nanti akan datang lagi. Nah, nanti dia kalau sehat, nanti dia akan diserang lagi. Saya sebenarnya dapat itu, tapi saya nggak bilang sama orang tuanya. Om, anak saya ini sakit. Om, anak saya ini sakit. Ya, ini anak keluarganya Ibu Den itu ya. Jadi sebenarnya saya dapat di hati saya. Nanti kalau dia sembuh, pasti dia akan sakit lagi. Contohnya dia eksiden atau dia sakit parah. Nanti dia sembuh, dia akan sakit lagi. Maksudnya akan diserang mungkin setan atau akan diserang oleh penyakit. Jadi berarti itu harus berjaga-jaga. Mungkin itu bisa dari setan, bisa dari kamar. Cuma saya tidak jelaskan kepada orang tuanya. Dan benar ya, sampai hari ini anak ini sakit lagi. Ya, jadi ternyata
sakit, masalah, dia pasti akan datang. Jadi saudara harus tekun di dalam doa, ya, harus ikutin doa, ya, karena hanya doalah yang bisa membatalkan serangan-serangan musuh. Ya, kita harus menjadi jemaat gereja yang berdoa. Ya, saya tidak mau punya hutang sama siapapun. Ya, sekarang ini kan kita sehat. Kita mumpung saudara sehat, saudara harus tekun doa. Ya, kalau saudara udah kena masalah, kena sakit, saudara mau berdoa nggak bisa. Saudara kan mesti sehat-sehat ya. Semangatlah untuk datang ke gereja berdoa. Amin. Amin. Semangat di rumah pun berdoa. Ya. Doa itu saudara, doa. Ya. Doa itulah kekuatan kita. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Om Sian juga bilang kan, dia lagi duduk di situ, tiba-tiba mau dicabut. Ya. Kan Om Sian bilang ya, itu 2 minggu lalu ya. Om Sian duduk di situ kan, itu nggak capek-capek. Tante di sini kami worship. Baru waktu dia duduk ini awal ya, dia merasakan ada awan putih dan dia merasakan rohnya itu mau dicabut. Kalau roh dicabut, berarti kan keluar dari tubuh kan? Tubuh tanpa roh mati. Kalau roh itu bisa tercabut, pasti dia langsung mati saat itu, ya. Terus Om Sian bilang dia tengking, ya. Itu dalam keadaan sehat saudara, ya. Bisa-bisa dia datang mau cabut, gimana yang sakit dan lemah. Berarti selagi kita sehat saudara, kuat-kuat berdoa. Doa profetik, pujian, penyembahan, doa ikrar firman Tuhan, doa ya. Jadi kalau ada apa-apa yang datang, saudara yang tengking. Ya, saya tidak pernah mengalami itu, mungkin saudara nggak pernah mengalami itu ya. Bapak Gembala yang seringkali mengalami, doakan Bapak Gembala saudara, karena dia kan penjaga nyawa domba. Ya, dia yang berdoa buat domba-domba, masa domba-dombanya tidak datang doa. Salah saudara berdoa ya. Jadi doakan Bapak Gembala, doakan juga kami, doakan pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan yang sakit atau innalillahi, siapa yang ganti saudara ya? Ya, yang sangat dibutuhkan ya. Ya, berdoa, pasti kita semuanya berdoa umur panjang. Amin. Ya, yang kasih umur panjang itu Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masih ada 1 minggu lagi untuk kita beribadah, menghabiskan bersama Tuhan tahun 2022. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu pujian malaikat waktu Tuhan Yesus lahir, ya. Kemuliaan bagi Allah gitu ya. Coba deh bang. Bagi kami yang telah mengizinkan Yesus lahir di dunia menjadi juru selamat kami, yang telah memberikan Yesus Kristus anakmu yang tunggal Bapa di surga kepada kami, menggantikan kami, membayar dosa kesalahan untuk kami, dan Tuhan Yesus sudah menggantikan kami, posisi kami manusia yang berdosa terkutuk di kayu salib. Karena kasih Tuhan Yesus yang mulia, begitu taat kepada Bapa,
Dan Bapa sangat mengasihi kami manusia yang berdosa. Biarlah kami menjadi domba-domba yang mau mendengar suara-Mu, yang mau mendengar suara-Mu ketika Engkau memanggil. Kami mau datang kepadamu, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Tuhan Yesus ketika hidup di muka bumi. Dia menjadi anak yang berkenan. Roh Kudus tuntun dan bimbing kami Bapa. Selagi masih ada kesempatan hidup, kami sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Bukan dengan air mata dan kata-kata, tetapi benar-benar mengasihi Tuhan dengan perbuatan kami. Kami mau taat, mau hidup lurus, mau mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus yang akan berjemput. Kalau sepertiga atau seperempat manusia harus mati karena binatang buas, sakit penyakit, bencana alam, malapetaka yang akan terjadi. Biarlah kematian kami adalah kematian yang berasal dari Tuhan, bukan karena kesalahan kami. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan kami untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah benih di hati setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah benih itu boleh bertumbuh. Yesus yang kecil boleh bertumbuh menjadi remaja dan menjadi dewasa, sehingga bukan lagi kami, tetapi Yesus yang sebagai juru selamat di hati kami. Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Hakim, Yesus sebagai penyembuh, penyelamat, Yesus sebagai dokter yang menginner healing kami, yang membebaskan kami. Yesuslah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami dari maut. Masih ada waktu 1 minggu lagi untuk kami semakin sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami menghadapi tahun 2023. Tutup bungkus kami, seluruh keluarga kami, jemaat-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pasukan malaikat surgawi menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada. Setiap tanah tempat di mana kami berjalan, keluarga kami berjalan, tahirkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada maut, bahaya, celaka, malapetaka yang menimpa kami Tuhan. Walau 1000 lebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau meninggalkan dosa-dosa kami, hidup lama kami, untuk masuk hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah mengatakan Bapak Gembala hanya melihat sedikit saja pakaian kerajaan, dan hamba-Mu ini hanya melihat sedikit saja pakaian mempelai. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan mengejar kekudusan, mengejar perkenanan Allah, sehingga kami layak memakai pakaian putih yang sudah Tuhan siapkan bagi kami yang mau menerimanya. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh pekerjaan yang masih dimiliki oleh jemaat-Mu, usaha bisnis jemaat-Mu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan yang dilakukan dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati rezeki yang kami dapat, kami gunakan untuk kehidupan kami, dan kami pergunakan untuk melayani Engkau Bapa. Pemerintah kami yang ada Tuhan memberkati, agar pemerintah kami mendengar kebenaran, agar semua orang diselamatkan. Inilah doa syafaat kami di dalam Timotius, di mana Bapa menghendaki semua orang diselamatkan. Kami mau berdoa agar seluruh keluarga kami, semua orang yang ada di lingkungan kerja kami, lingkungan sekolah kami, lingkungan rumah kami diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua orang diselamatkan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang menurut firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat. Sebelum kita terima, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepada kita, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
manusia itu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, bersalaman sambil menikmati makan minum yang ada. We wish you Merry Christmas.